Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifandi Ilham Syafatullah, NIM E2019-4002 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas FEBI. Di sini saya akan menjelaskan pandangan para peneruka sosiologi tentang distribusi. Para tokoh teori sosiologi klasik telah berbicara tentang distribusi, sudut pandang dan isi dari teori yang dikembangkan oleh para tokoh teori tersebut. Beberapa pemikiran dari tokoh teori yang akan didiskusikan adalah Karl Marx, Joseph Smale, Max Weber, dan Polanyi. Yang pertama, Karl Marx. Beberapa karya Karl Marx berhubungan dengan penjelasan tentang aspek-aspek pasar seperti uang. Marx menjelaskan sirkulasi komoditif. Ia melihat 3 tipe sirkulasi komoditi yang dialami umat manusia sepanjang sejarah. Sirkulasi komoditi yang sangat sederhana dialami umat manusia adalah tipe K sampai K, yaitu suatu komoditi ditukar langsung dengan komoditi lainnya. Misalnya, seorang petani menukarkan sesumpit jagung dengan sejerat ikan kepada seorang nelayan. Tipe ini dikenal juga dengan barter, merupakan bentuk pertukaran komoditi yang pertama dalam sejarah umat manusia. Ia melihat 3 tipe sirkulasi komoditi yang dialami umat manusia sepanjang sejarah. Bentuk lanjut dari tipe pertama ini adalah tipe KUK, yaitu komoditi konversikan komoditi. Misalnya, nelayan menjual hasil tangkapannya, kemudian uang hasil penjualannya tersebut digunakan untuk membeli beras. Dalam tipe kedua ini, uang digunakan oleh aktor sebagai sarana konversi. Tipe sirkulasi yang disebut barusan hanya terdapat dalam masyarakat prakapitalis. Yang kedua, Joseph Smale. Smale hanya menyentuh salah satu aspek dari distribusi mengenai sosiologi tentang distribusi, yaitu uang, yang merupakan karya monumental dan sebagai buku rujukan utama. Dalam bukunya tersebut, Smale mulai dengan diskusi tentang bentuk-bentuk umum dari uang dan nilai. Kemudian dia menjelaskan tentang dampak uang terhadap inner world, dari aktor dan terhadap budaya secara umum. Menurut Smale, nilai dari sesuatu berasal dari kemampuan orang menempatkan diri pada jarak yang tepat terhadap objek. Dalam konteks nilai secara umum, Smale membicarakan uang dalam realitas ekonomi. Uang melayani baik menciptakan jarak terhadap objek, juga memberikan sarana untuk mendapatkan jalan keluarnya. Beberapa dampak perkembangan ekonomi uang terhadap individu dan masyarakat adalah munculnya sinisme dan kebosanan. Dari sisi lain, menurut Smale, itu berarti pula uang meredukasi semua nilai kemanusiaan ke dalam istilah moneter. Bagi Smale, uang selain mengandung instrumen impersonal juga mempunyai aspek pembebasan dengan putusannya hubungan-hubungan personal dalam lingkungan tradisional. Uang memberikan kepada setiap individu kebebasan memilih kerangka dan kerabat kerja dalam pertukaran ekonomi. Yang ketiga, Max Weber. Dalam Economy and Society, Weber melihat bahwa suatu pasar ada apabila di mana terdapat kompetisi meskipun hanya unilateral. Bagi kesempatan dari pertukaran di antara suatu keberagaman partai-partai yang potensial. Kumpulan orang secara fisik pada suatu tempat seperti pada berdagang lokal
pekan raya atau pertukaran pasar perdagangan, yaitu merupakan salah satu bentuk pasar utama. Menurut Weber, tindakan sosial di pasar bermula dari persaingan dan berakhir dengan pertukaran. Tahap pertama, rekan yang potensial diarahkan pada tawaran mereka terutama oleh tindakan potensial dari kelompok besar yang tidak terbatas atau pesaing rekan dibandingkan oleh tindakan mereka sendiri. Tahap kedua merupakan tahap yang terstruktur secara berbeda. Pada tahap ini, barter yang lengkap hanya terjadi dengan rekanan yang dekat. Pertukaran menunjukkan pola dasar dari semua tindakan sosial rasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.